Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga salam sejahtera bagi Anda semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya kami ucapkan kepada seluruh rekan-rekan yang telah hadir pagi ini, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Lintas Arta Claudeka Conference ICT and Business Outlook 2022. Boleh kita berikan tepuk tangan dimanapun Anda berada walaupun secara virtual. Baik, tentunya perkenalkan saya Di Lestari yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Dan tentunya perkenankan saya memperkenalkan beberapa tamu undangan yang telah bergabung pagi ini. Tentunya kami ucapkan selamat pagi kepada Bapak Samuel Abrijani Panggarapan selaku Director General Informatics Application Ministry of Communication and Informatics. Bapak Arya Damar selaku Presiden Director Lintas Arta. Ibu Afiliani selaku Senior Economics Indef, Institute for Development of Economics and Finance. Bapak Sudev Bangah selaku Managing Director IDC ASEAN International Data Corporation. Bapak Hermawan Kartajaya selaku Founder and Executive Chairman Marplus Inc. Kepada seluruh pimpinan daerah dan pimpinan instansi perusahaan, kepada seluruh jajaran direksi Lintas Arta, dan tentunya kepada seluruh rekan-rekan media, tamu undangan yang kami hormati. Dan kita informasikan acara ini diselenggarakan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Kami sampaikan juga untuk rekan-rekan media bisa mengganti username Anda dengan format nama media, spasi nama Anda. Sekali lagi dengan format nama media, spasi nama Anda. Tentunya nanti di akhir acara pada acara pagi ini, rekan-rekan media juga akan diundang ke meeting room yang telah disediakan dan khusus untuk sesi press conference tentunya. Baik Bapak dan Ibu, semua rekan-rekan teman-teman media, tentunya untuk memulai acara pada pagi hari ini, bersama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia
Bapak dan Ibu, masa pandemi COVID-19 yang merebak sejak awal 2020 telah menyebabkan perusahaan masif dan juga mendorong terjadinya transformasi dalam berbagai bidang industri. Salah satu aspek yang bisa membantu industri untuk tetap bertahan, bahkan perform adalah melalui digitalisasi. Digitalisasi ini sendiri dapat diutilisasi untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja operasional perusahaan sekaligus efektivitas dari aktivitas pemasaran perusahaan. Tentunya berlatar belakang hal tersebut, Lintas Arta didukung oleh teknologi partner diantaranya Fortinet, Inspur, NetApp, Schneider, dan VMware menyelenggarakan Lintas Arta Cloudeka Conference ICT and Business Outlook 2022. Tentunya sebagai wadah sharing dari para praktisi terkait Outlook Business and ICT, serta tren dari masing-masing produk digital yang akan memberikan insight bagi peserta dalam mengembangkan strategi bisnis dengan bantuan akselerasi digital. Tentunya kali ini saya juga ingin kembali menginformasikan bagi Anda yang berminat atau ingin tahu lebih lanjut lagi mengenai solusi-solusi yang dimiliki oleh Lintas Arta, mulai dari connectivity, data center, cloud, security hingga solusi yang tentunya terfokus untuk industri. Kami telah menyediakan booth-booth yang bisa Bapak dan Ibu kunjungi. Tapi tidak hanya itu saja, ada juga solusi yang dimiliki oleh teknologi partner seperti Fortinet, Inspur, NetApp, Schneider, dan juga VMware. Jadi untuk Anda jangan dilewatkan tentunya kesempatan Anda membawa pulang hadiah jutaan rupiah. Baik berupa e-wallet, ada juga smartphone dan juga tablet. Nah tentunya akan diumumkan di akhir acara. Sehingga tentunya pastikan sekali lagi Bapak dan Ibu terus mengikuti rangkaian acara dan berkunjung pada booth-booth yang tersedia pada hari ini. Dan tentunya mengisi kuesioner melalui link yang telah disediakan di masing-masing booth dan juga di breakout session. Baiklah Bapak dan Ibu serta seluruh tamu undangan, mari kita langsung dengarkan opening speech dari Presiden Direktur Lintas Arta. Kepada yang terhormat Bapak Arya Damar, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang dalam bergabung dalam Bapak-Bapak semua dalam conference Lintas Arta Cloudeka Conference ICT Business Outlook 2022. Lintas Arta yang telah hadir membangun negeri sejak tahun 1988 berawal dari perusahaan yang berfokus pada layanan telekomunikasi. Kini kita bertransformasi menjadi perusahaan ICT Total Solution, perusahaan yang hadir di 88 kota dan kabupaten seluruh Indonesia. Kali ini ingin menyajikan insight-insight seputar ekonomi, bisnis, dan teknologi tren tahun 2022. Tahun di mana kita semua harus mulai menata dan bersiap kembali bangkit menuju pemulihan yang sustainable. Untuk itu kami mengundang beberapa pakar baik nasional maupun internasional dalam konferensi Lintas Arta hari ini, lalu itu Lintas Arta Cloudeka Conference ICT Business Outlook 2022. Selamat menyaksikan. Baik, itulah opening speech tentunya dari Bapak Arya Damar, dan kali ini kami akan kembali mempersilahkan kepada Bapak Arya Damar untuk menyampaikan pemaparan Indonesia Information and Technology Outlook 2022. Tentunya untuk itu kami persilahkan kembali kepada yang terhormat Bapak Arya Damar.
Terima kasih Di. Bapak-bapak, Ibu semua, peserta konferensi lintas harta pagi ini, bahwa seperti kita ketahui bersama bahwa pandemi telah memporak-porandakan tidak saja dari segi kesehatan, tetapi dari sektor sampai sektor ekonomi, di mana hampir seluruh negara terjadi perlambatan ekonomi. Kita berharap tentunya dengan situasi akhir-akhir ini yang membaik, mudah-mudahan pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 ada secercah harapan untuk kita semua. Pandemi tidak hanya sekedar memporak-pondakan semuanya, tetapi menjadi pelajaran juga buat kita. Bagaimana pandemi juga mendorong penggunaan teknologi informasi agar menjadi lebih baik lagi. Jadi yang kita sampaikan hari ini adalah ternyata teknologi merupakan suatu pendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu studi yang dilaksanakan oleh Departemen Keuangan dan Asian Development Bank mengatakan bahwa pertumbuhan 0,55% dapat terjadi akibat penggunaan teknologi, di mana itu terjadi setelah kurun waktu selama 20 tahun. Sehingga dengan teknologi kita berharap kita bisa membantu Indonesia melakukan tambahan pertumbuhan ekonomi. Data-data yang terlihat sekarang ini bahwa masyarakat menggunakan teknologi dalam belanja, contohnya adalah penggunaan e-commerce. Itu kalau kita melihat data Bank Indonesia, tahun 2020 lalu, pembelanjaan melalui e-commerce itu terjadi sebesar 266 triliun rupiah. Tahun ini sampai akhir tahun diperkirakan akan tumbuh mencapai 395 triliun rupiah. Artinya penggunaan e-commerce itu tumbuh 50%, hampir 50%. Sehingga kita melihat bahwa masyarakat sudah mulai terbiasa menggunakan teknologi untuk melakukan transaksi pembayaran. Dari sisi masyarakat sendiri, dengan ada pandemi, sudah menjadi terbiasa bekerja di luar kantor, bahkan bekerja di rumah. Dan sebagai contoh hari ini kita melakukan conference tatap muka tetapi melakukan secara online, dihadiri oleh lebih dari 1.000 peserta di tempat masing-masing. Bahkan salah satu badan riset dunia Gartner itu mengatakan bahwa jika pandemi selesai, 51% orang tetap akan bekerja secara hybrid, baik bekerja di rumah maupun dia bekerja di kantor. Karena memang sebagai makhluk sosial tentunya juga harus berinteraksi dengan pelanggan, berinteraksi dengan rekan kerja, dan sebagian lagi bekerja di rumah untuk mengerjakan pekerjaan masing-masing. Jadi ini betul-betul membuat suatu masyarakat society yang digital. Nah, digitalisasi tidak hanya dinikmati oleh masyarakat, tetapi juga dinikmati oleh perusahaan. Ternyata juga hasil riset Gartner, perusahaan-perusahaan yang menerapkan digitalisasi itu salesnya 21% lebih tinggi dibanding perusahaan-perusahaan yang tidak menerapkan. Bahkan keuntungannya 16% lebih tinggi dibanding oleh perusahaan-perusahaan yang tidak menerapkan. Bahkan setelah itu, banyak perusahaan-perusahaan kemudian meningkatkan belanja teknologinya. Jadi ada 42% perusahaan-perusahaan meningkatkan belanja teknologinya 1-5%. Bahkan lebih dari 5%, itu 30% perusahaan meningkatkan belanja teknologinya. Artinya lebih dari 70% perusahaan-perusahaan meningkatkan teknologi untuk membantu proses bisnisnya. Jadi kebanyakan perusahaan akan lari ke proses akselerasi digital. Namun demikian, memang dengan kemudahan bekerja di mana-mana, artinya data perusahaan ataupun proses-proses aplikasi perusahaan dapat diakses dari mana-mana seluruh dunia. Yang perlu kita juga pahami bahwa belakangan ini hasil riset Gartner, serangan-serangan cyber meningkat 4 kali lipat, 400%. Sehingga setiap perusahaan selain menyiapkan aplikasi yang bisa diakses di mana-mana, harus juga menyiapkan
teknologi security, harus menyiapkan personel security, harus menyiapkan teknologinya. Nah, kembali kepada tahun 2022, bahwa dengan vaksinasi di mana-mana, dengan pengetatan protokol kesehatan, kita mempunyai secahaya harapan bahwa pandemi ini jauh berkurang dan masyarakat mulai bergerak sehingga sosial ekonomi mulai bergerak dan diharapkan itu akan tumbuh di tahun 2022. Namun tetap saja COVID menjadi suatu ancaman yang menentukan tidak kepastian ini, sehingga perusahaan semua harus tetap waspada dan hati-hati. Di mana ada sececah harapan, tetapi kita harus waspada dan hati-hati. Nah, sebagai perusahaan, tahun 2020 dan tahun 2021 itu merupakan suatu pelajaran bagi kita, bagaimana perusahaan tetap harus agile, harus gesit, harus tetap fokus kepada bisnis utamanya. Kembali kepada perusahaan-perusahaan, bagaimana kalau jika ingin menerapkan teknologi harus tetap bijaksana, bahwa pengeluaran biaya untuk teknologi juga satu, harus teknologi yang tepat. Yang kedua, mengenai kapasitasnya harus pas sesuai dengan perusahaan. Yang ketiga, bahwa jangan terjebak kepada perubahan-perubahan teknologi yang demikian cepat, sehingga bakal menambah biaya-biaya perusahaan. Untuk itu, bahwa pandemi ini yang kita pelajaran yang paling penting dalam pandemi adalah satu, dalam menghadapi kesulitan kita harus bersama-sama, termasuk dalam penyediaan teknologi. Dalam penyediaan teknologi kita harus berpikir bagaimana yang secara efisien, bagaimana kita bisa berkolaborasi sesama industri, bagaimana kita berkolaborasi secara grup, bagaimana kita berkolaborasi dengan perusahaan lain sehingga menggunakan secara teknologi secara bersama-sama. Penggunaan teknologi dapat juga diserahkan kepada pihak lain sebagai partner yang menyiapkan teknologinya, baik dari segi server, infrastruktur, aplikasi, security, dan sebagainya. Bapak Ibu semua, hari ini Lintas Arta meluncurkan brand Cloudeka, yaitu brand di mana kita menyiapkan cloud kepada seluruh industri, di mana bisa dibundling dengan infrastrukturnya, cloud-nya, security-nya, bahkan sampai dengan aplikasi. Sehingga dengan Cloudeka, hasil karya anak bangsa yang ada di operasi 24x7 di sini di Indonesia, mudah-mudahan ini kita bisa membantu industri untuk pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama dan kolaborasi. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, terima kasih kepada seluruh pembicara yang telah berkenan mengisi acara ini, dan terima kasih para audiens mendapatkan hadir. Dengan ini Lintas Arta Cloudeka Conference ICT and Business Outlook 2022 dibuka, dan enjoy the show. Acara saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Innovation. In the past, innovators obtained information, communicated, then developed technology to realize their ideas. Ya, halo. Oops, not this one. This one. Businesses that were able to innovate continuously proved able to sustain their competitive edge as well. Access to technology was key. Whether they were on a remote island or in a modern city, anywhere and anytime, if technology was readily available, they were upholding their superiority. This is the ICT era. Innovation is not limited to acceleration or expansion. ICT innovation renews old business services that have become obsolete, reaching different sets of stakeholders and ultimately
creating new businesses. Our clients, who we always serve as partners, have utilized ICT innovations and reaped the benefits. Up-to-date data about supply, needs, and delivery time is now available anywhere, even in the fields of plantations. Public servants become more friendly, with higher esteem in serving the people. Furthermore, physicians now develop better doctor-patient relationships, because all the important information they need is readily available. At Lintasarta, ICT innovations are constantly being produced by experts who are keen to keep abreast of the latest trends in providing total solutions and uphold the innovative spirit. The result is reliable business solutions that answer real challenges and at the same time provide the edge to succeed in future competition. Here, we're not trying to foresee the future. We're focused on today, convinced that ICT innovation will define future business. In the future, ICT innovations will bring new business horizons and is already knocking on our doors, anywhere across the country and beyond. Lintasarta is a total solution company that wants to shape the nation's future by empowering ICT systems. Your ICT systems. Lintasarta, empowering your future. Tentunya masih bersama saya kembali di Lestari, tentunya di ICT and Business Outlook 2022. Dan sekali lagi kami informasikan tentunya kepada seluruh rekan-rekan, saya juga ingin mengingatkan kembali yang ingin tahu lebih lanjut lagi mengenai solusi-solusi yang dimiliki oleh Lintasarta. Tentunya mulai dari connectivity, data center, cloud, security, hingga solusi untuk industri. Tentunya kami telah menyediakan booth-booth yang bisa Bapak dan juga Ibu kunjungi sekarang juga. Dan tidak hanya itu saja, ada juga solusi yang dimiliki oleh teknologi partner seperti Fortinet, Inspur, NetApp, Schneider, dan juga VMware. Nah, jadi untuk Anda sekali lagi jangan sampai melewatkan kesempatan Anda dapat bisa membawa pulang hadiah puluhan juta rupiah. Tentunya hadiah ini berupa e-wallet, smartphone, dan juga tablet. Dan akan diumumkan di akhir acara nanti. Jadi silakan untuk Anda pastikan juga Bapak dan Ibu untuk terus mengikuti rangkaian acara. Dan Anda bisa berkunjung pada booth-booth yang tersedia pada hari ini dan bisa mengisi kuesioner tentunya melalui link yang telah disediakan di masing-masing booth dan juga di breakout session. Baik, berbicara tentang masa pandemi COVID-19 yang merebak sejak awal 2020. Tentunya telah menyebabkan perubahan masif yang mendorong terjadinya transformasi dalam berbagai bidang industri. Nah, salah satu aspek yang bisa membantu industri untuk tetap bertahan, bahkan perform adalah melalui digitalisasi. Di mana digitalisasi ini sendiri dapat diutilisasi untuk meningkatkan efisiensi dari kinerja operasional perusahaan, sekaligus efektivitas dari aktivitas pemasaran perusahaan. Tentunya berlatar belakang hal tersebut, Lintasarta didukung oleh teknologi partner diantaranya Fortinet, Inspur, NetApp, Schneider, dan juga VMware. Menyelenggarakan Lintasarta Cloudica Conference ICT and Business Outlook 2022. Tentunya sebagai wadah sharing dari seluruh praktisi terkait Outlook Business dan juga ICT, serta tren dari masing-masing produk digital yang akan memberikan insight bagi peserta dalam pengembangan strategi bisnis dengan bantuan akselerasi digital. Baik, tentunya sekali lagi saya informasikan untuk rekan-rekan media yang belum mengganti namanya, silahkan untuk mengganti dengan nama media, spasi nama Anda.
Dan sekali lagi saya juga ingatkan kembali untuk Anda yang ingin tahu lebih lanjut lagi, lebih banyak lagi tentunya tentang solusi-solusi yang dimiliki oleh Lintas Arta. Kami persilakan tentunya sekali lagi untuk tetap stay di sini, tentunya dengan banyak sekali hadiah puluhan juta rupiah menanti Anda, dan nanti akan kita berikan tentunya di akhir acara, so tetap stay tune. Baik, tentunya kali ini kita akan menuju ke sesi selanjutnya yaitu sesi keynote speech, dan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Samuel Abrijani Pangerapan selaku Director General Informatics Application Ministry of Communication and Informatics. Untuk itu waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya pada acara Lintar Asa kali ini. Saya mengenal Lintar Arta cukup lama, Pak Arya Dharma khususnya juga cukup lama. Pertama-tama saya mohon maaf atas nama Pak Menteri, sedianya beliau bisa hadir, tapi ada acara yang mendadak, saya harus menggantikan, dan ini juga saya baru tahu tadi malam, jadi mohon maaf atas kelambatan baru karena tadinya beliau memang mau datang tadi, ada hal yang tidak bisa ditinggalkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat. Yang saya hormati Bapak Arya Dharma, ini adalah sahabat saya. Saya mengenal beliau cukup lama. Saya berkecimpung di dunia internet cukup lama. Waktu itu masih bicaranya tentang visa. Terima kasih Pak Arya Dharma. Serta juga para panelis dan rekan-rekan Lintas Arta Kludeka Conference yang telah hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat-Nya kita ada dalam keadaan sehat dan dapat bertemu secara daring di acara Lintas Arta Kludeka Conference hari ini. Mewakili Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Joni Griplate, saya ingin menyampaikan permohonan maaf beliau karena beliau tidak dapat memberikan sambutan pada kesempatan kali ini. Namun semangat beliau dalam mendukung perkembangan industri telekomunikasi dan percepatan transformasi digital akan selalu mengiringi kita semua. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mendukung percepatan pemulihan nasional ada beberapa strategi yang harus dikembangkan. Berdasarkan situasi yang kita hadapi saat ini, untuk itu pemerintah berharap perusahaan dapat mempersiapkan 3 hal berikut agar bisa mendukung pertumbuhan Indonesia di tahun 2022. Yang pertama adalah pembuatan strategi digital. Di era digital, terlebih saat pandemi, platform digital menjadi salah satu strategi yang penting dilakukan para pelaku bisnis skala besar hingga UMKM untuk dapat bertahan dan meningkatkan proses pengembangan bisnis. Yang kedua, memperhatikan ketersediaan sistem atau infrastruktur yang memadai. Persediaan sistem digitalisasi sangat penting dipenuhi oleh pelaku bisnis saat ini untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Selain itu, teknologi harus lebih dimanfaatkan karena platform digital membantu memastikan bisnis dapat terus berjalan tanpa kehadiran fisik di kantor atau di lokasi pabrik. Kami memahami bahwa pengadaan infrastruktur membutuhkan resources yang sangat besar. Namun kolaborasi antar perusahaan dapat menjadi solusi yang baik khususnya di era pandemi ini, sehingga perusahaan dapat mendukung satu sama lain dan mewujudkan sinergi yang harmonis. Yang ketiga, dan yang terakhir, perusahaan perlu memiliki fungsi komunikasi yang agile dan responsif. Fungsi komunikasi yang agile, responsif, dan cepat sangat penting selama masa krisis karena banyak keputusan yang harus dibuat secara cepat. Maka dari itu, perusahaan harus mengembangkan fungsi komunikasi ini sejalan dengan struktur krisis manajemen dan memperkuat komunikasi kepada publik. Sehingga berbagai pihak eksternal dapat dengan cepat menangkap informasi yang hendak dikomunikasikan perusahaan.
Itu pesan saya, namun saya ingin berikan sedikit insight terkait perkembangan cloud di Indonesia. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kalau kita lihat perkembangan cloud ini adalah seperti pengulangan lah. Sejarah berulang kembali. Kalau kita lihat sejarahnya pertama yang kita waktu itu paling tidak zaman saya, waktu saya baru sekolah itu di situ masih zamannya mainframe. Networking itu baru saja diperkenalkan. Distributed komputer disebenarkan. Kenapa waktu itu mainframe yang digunakan? Karena memang komputer masih size-nya besar, tapi juga karena jaringannya tidak sebanyak sekarang atau ketersediaan sekarang. Nah, ini kemarin kembali lagi nih, kalau kita lihat zaman mainframe sekarang, mainframe-nya adalah bentuknya cloud. Cloud adalah sebuah kumpulan komputer yang terpusat untuk melayani beberapa layanan yang bisa mereka berikan. Artinya apa? Sekarang mulai lagi terpusat dan juga terintegrasi, yang bisa membuat satu layanan yang agile dan bukan lagi redundant ya, tapi sudah benar-benar dia punya failure-nya itu zero, hampir close to zero. Nah, kalau lihat pemerintah pun sekarang sudah mendorong pemanfaatan cloud. Cloud ini kita menghitung bahwa spending sekarang di pemerintah itu terlalu besar karena kita mengelola server sendiri. Itu dihitung ada bisa punya penghematan kalau kita bisa menggunakan cloud itu bisa 20 triliun setahunnya. Nah, ini untuk itu pemerintah mendorong ada surat edaran yang juga memastikan semua agensi pemerintahan itu tidak lagi membangun atau membeli server tapi menggunakan cloud. Artinya apa? Ini ada suatu peluang bisnis yang besar. Kenapa mereka ini tadi kan sudah dikasih tahu bahwa kita tidak harus memberikan namanya layanan ini pada expertnya, expert yang menanganin. Jadi yang namanya pemerintah hanya pada substansinya apa yang harus dilakukan karena biayanya sangat besar kalau kita melakukan sendiri. Dan Indonesia pun sekarang karena tadi ada policy dari pemerintah bahwa pemerintah pun adalah akan menggunakan cloud, ini sekarang industri cloud di Indonesia ini juga bertumbuh sangat besar. Saat ini sudah ada 11 pemain yang sudah memberitahukan kepada kami. Belum lagi negara-negara di sekitar Indonesia ini juga sudah mengalami saturated terkait pengadaan cloud, pengadaan data center, karena mereka tidak punya energi. Kami sedang juga bernegosiasi dengan pemerintahan Singapura, karena mereka juga nggak ada. Artinya apa? Indonesia akan jadi hub data center di kawasan. Nah, ini semua terjadi karena pemerintah merubah aturan-aturan yang ada saat ini. Nah, ini harapannya industri ini akan berkembang. Dan harapannya Lintas Arta salah satu pemain cloud di Indonesia juga bisa menjadi pemain yang tangguh. Dan kami lihat ini ada pertumbuhan-pertumbuhan ke arah sana. Itu yang bisa saya share. Coba kita lihat bahwa ini market pemerintahan ini sudah harus dilihat dan juga harus digarap dengan baik. Karena kalau pemerintah semuanya akan menuju ke era pemerintahan berbasis elektronik, kita membutuhkan fasilitas cloud yang sangat besar. Itu tambahan dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.